Kalian pernah kepikiran nggak sih kapan sebetulnya keamanan siber itu masuk pas kita lagi bikin aplikasi? Seringnya jawabannya tuh di menit-menit terakhir. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal DevSecOps, sebuah pendekatan yang benar-benar ngubah permainan, dengan menanam keamanan langsung di jantung proses development, bukan cuma jadi tempelan di akhir. Coba bayangin deh, malam sebelum hari H peluncuran aplikasi. Tiba-tiba laporan audit keamanan masuk. Hasilnya ada 50 celah keamanan kritis. Langsung panik kan? Tim jadi harus lembur, peluncuran jelas ditunda. Nah, mimpi buruk kayak gini tuh sebetulnya cuma gejala dari satu masalah inti dalam cara kita bikin software selama ini. Jadi, biang keladinya itu apa sih? Kita sebut aja masalah keamanan bolt-on atau yang ditempel di akhir. Dulu, keamanan itu dianggap kayak satpam di gerbang terakhir sebelum rilis. Yuk kita kupas tuntas, kenapa model jadul kayak gini bukan cuma nggak efisien, tapi juga bahaya banget. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Di kiri, itu cara lama. Bangun aplikasi dulu, baru di akhir kasih ke tim security buat dicek. Ini namanya reaktif, nunggu masalah muncul dulu. Nah, di kanan, ini cara DevSecOps. Keamanan itu udah jadi bagian dari DNA prosesnya, sejak baris kode pertama ditulis. Benar-benar proaktif. Dan ini nih, harga mahal yang harus dibayar kalau keamanan dinomorduakan. Celah keamanan baru ketahuan pas udah mepet, jadi biaya perbaikannya bisa bengkak. Tim jadi saling lempar tanggung jawab pas dikejar deadline. Ini tuh ibaratnya, kita baru sadar fondasi rumah retak pas interiornya udah selesai didekorasi. Mustahil dibenerin tanpa ngerusak semuanya lagi. Oke, terus solusinya gimana? Jawabannya bukan cuma soal beli kaltul baru yang canggih, bukan. Ini lebih dalam lagi. Ini soal pergeseran budaya. Disinilah DevSecOps masuk, mengubah keamanan dari yang tadinya cuma departemen yang ditakuti, jadi pola pikir yang dimiliki bareng-bareng. Intinya tuh simpel banget sebetulnya. DevSecOps itu ngambil semangat kecepatan dan kolaborasi dari DevOps, terus disuntikin keamanan proaktif di setiap langkahnya. Jadi keamanan bukan lagi tugasnya satu tim aja, tapi udah jadi bagian dari DNA seluruh proses pengembangan. Nah, ini dia jantung dari perubahan budayanya. Waktu developer, tim operasi, sama ahli keamanan semuanya punya tanggung jawab yang sama sejak awal, kita jadi punya sistem pertahanan kolektif yang kuat. Nggak ada lagi tuh yang namanya, wah itu bukan kerjaan gue. Oke, konsepnya udah dapet nih. Sekarang, gimana sih cara kerjanya di lapangan? Seperti apa sih siklus hidup DevSecOps itu sebenarnya? Yuk kita lihat. Sebetulnya fasenya ada banyak, tapi biar gampang, kita bisa bagi jadi 3 tahap utama. Pertama, rancang dengan aman. Sebelum ngetik kode, kita udah mikirin potensi ancamannya. Kedua, bangun dengan aman. Pas nulis kode, ada pemeriksaan keamanan otomatis yang jalan. Dan ketiga, jalankan dengan aman. Pas aplikasi udah live, kita pantau terus-menerus dari ancaman baru. Model 3 tahap tadi itu sebenarnya rangkuman dari kerangka kerja yang lebih detail loh. Tahap rancang itu mencakup fase perencanaan. Tahap bangun itu isinya semua proses dari mulai development, build, sampai pengujian. Dan terakhir, tahap jalankan itu mencakup semua yang terjadi setelahnya. Rilis, penerapan, operasi, sampai pemantauan non-stop. Ini nih konsep yang paling penting, namanya shift left atau geser ke kiri. Kalau cara tradisional, celah keamanan sering banget baru ketahuan di ujung kanan pas udah mau rilis. DevSecOps itu menggeser penemuan masalah jauh ke sebelah kiri. Kenapa? Karena benerin satu celah keamanan di tahap desain itu bisa 100 kali lebih murah dan cepat daripada benerin di kode yang udah jadi. Tentu aja ya, ngerjain ini semua manual di zaman sekarang, ya nggak mungkin lah. Kuncinya? Otomatisasi. Coba kita lihat beberapa tool yang perannya tuh kayak penjaga keamanan otomatis di sepanjang jalur produksi software kita. Yang pertama ada SEST. Anggap aja ini kayak spell check tapi buat keamanan kode. Tool ini langsung kerja di komputernya developer, nge-scan kode bahkan sebelum di-save. Kalau ada potensi masalah, misalnya ada pintu yang lupa dikunci di logika kodenya, dia langsung ngasih tahu. Lanjut ada DESAT. Nah kalau SS tadi ngecek denah rumahnya, DESAT ini coba dobrak pintu rumah yang udah jadi. Tool ini nyarang aplikasi yang lagi jalan dari luar. Persis niru caranya hacker buat nemuin celah yang baru kelihatan di kondisi nyata. Kayak salah konfigurasi server gitu. Dan yang terakhir ada IAST, yang paling canggih karena gabungin kekuatan 2 kali tool tadi. Dia ini kayak agen rahasia yang kerja dari dalam aplikasi yang lagi jalan. Karena dia bisa lihat kode dan trafik jaringan barengan, IAST bisa nunjukin di mana letak celah keamanannya dengan super akurat. Artinya,
laporan palsu buat developer jadi jauh lebih sedikit. Oke, jadi apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Yuk kita rangkum poin-poin paling penting dari DevSecOps. Ingat ya, tujuannya itu membangun jembatan antar tim, bukan malah bikin tembok pemisah. Ini dia, poin-poin kuncinya. Pertama, keamanan itu harus jadi bagian dari DNA produk, bukan cuma tambahan. Kedua, otomatisasi itu wajib hukumnya, biar bisa ngejar kecepatan. Ketiga, pikirin ancaman bahkan sebelum nulis satu baris kode. Dan yang paling penting, keamanan itu tanggung jawab semua orang, dari CEO sampai developer junior. Coba ingat angka 8 ini. Ini simbol dari 8 fase di siklus DevSecOps, mulai dari perencanaan sampai pemantauan. Tapi yang paling penting, semuanya itu nyambung lewat feedback yang terus-menerus. Apa yang kita pelajari pas aplikasi udah jalan, kita pakai lagi buat nyempurnain desain di siklus berikutnya. Proses perbaikannya nggak pernah berhenti. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Kalau semua aplikasi di dunia udah dibangun dengan keamanan yang kokoh sejak awal, para peretas bakal nyerang kemana lagi ya? Mungkin ke infrastrukturnya, atau rantai pasokannya, atau bahkan ke manusianya langsung. Perang melawan ancaman siber ini gak akan pernah selesai. Tapi dengan DevSecOps, kita udah membangun benteng yang jauh lebih kuat, langsung dari fondasinya.